pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Bunda yakin kita semua pasti dalam keadaan sehat dan juga tetap sukacita. Nah, bagaimana anak-anak? Mungkin dalam situasi kita yang saat ini yang membuat kita semua harus tinggal di rumah. Tentunya bagaimana anak-anak? Ada pasti antara kita yang rindu untuk ke sekolah, yang rindu untuk pergi sekolah minggu. Sehingga karena kita harus tetap tinggal di rumah, mungkin di antara kita ada yang juga bosan atau jenuh. Nah, udah berharap kita semua pasti masih semangat dan kita tentu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Udah yakin dan percaya bahwa penjagaan Tuhan sungguh sangat luar biasa bagi kita. Kita tetap semangat ya. Bunda, kita mengucap syukur karena Tuhan memberikan kita kemampuan sehingga kita juga mampu melewati masa-masa yang sulit ini ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai kita. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, tanpa mengurangi rasa sukacita karena kita tidak melakukan ibadah sekolah minggu di gereja, tetapi tanpa mengurangi sukacita hari ini kita akan belajar dengan firman Tuhan melalui media online saat ini. Ya, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Kita bersukacita, kita mengucap syukur karena Tuhan sungguh sangat baik bagi kita, menjaga dan selalu menyertai kita. Nah, mari anak-anak, Bunda mengajak kita semua hari ini bersama Bunda Els. Bunda mengajak kita semua untuk mengucap syukur dalam ibadah sekolah minggu. Di saat ini kita merasakan segala kebaikan Tuhan, segala penyertaan Tuhan, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Sebelum kita memulainya, Bunda mengajak kita semua untuk kita puji Tuhan. Kita puji Tuhan, kita angkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bersama Bapak Pendeta Ruben. Kita menyanyi sama-sama ya. Tentunya anak-anak di rumah semua tahu lagu ini kan? Kita mengucap syukur untuk hari ini, kita angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Kita menyanyi dengan penuh rasa sukacita. Kita merasakan bahwa kasih Allah itu sangat luar biasa bagi kita. Di hidupku
di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Bapak Pendeta Ruben. Benar anak-anak, sungguh sangat besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat itu karena kasih setia Tuhan. Setiap kami bangun pagi, setiap anak-anak bangun pagi, setiap bunda bangun pagi, kita merasakan kasih setia Tuhan itu sungguh sangat besar bagi kita. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, kita siapkan Alkitab kita. Kita akan belajar tentang firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan bagi kita di hari ini terambil dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20. Anak-anak yang di rumah siapkan Alkitabnya. Pembacaan kita terambil dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Namun sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di saat ini. Di hadapan kami telah terbuka Alkitab. Tuhan, kami akan membaca, kami akan mendengar akan firman Tuhan. Namun sebelumnya kami mohon kuasa-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu tinggal di setiap hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar tidak akan berlalu begitu saja, tetapi boleh tertinggal, tertanam, terpatri di dalam setiap lubuk hati kami, sehingga kami dapat memberlakukan firman Tuhan ini dalam menjalani hari-hari kehidupan kami, untuk selalu menjadi berkat bagi semua orang dan terlebih menyenangkan hati Tuhan. Berikan kami hikmat, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan, anak-anak yang di rumah silakan mengikuti, Bunda akan membacakannya. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, tema bacaan kita hari ini adalah menghargai diri sendiri sebagai ciptaan Tuhan. Tema bacaan kita menghargai diri sendiri sebagai ciptaan Tuhan. Nah, namun sebelumnya Bunda mau tanya, apakah ada yang pernah mendengar kata menghargai diri sendiri? Atau apa itu, atau bagaimanakah menghargai diri sendiri? Ayo anak-anak yang di rumah, ada yang tahu? Silakan, ada yang tahu? Baik sekali. Baik. Menghargai diri sendiri adalah suatu sikap menjaga
dan merawat serta menghormati diri sendiri. Bunda ulang sekali lagi, menghargai diri sendiri adalah suatu sikap menjaga, merawat, dan menghormati diri sendiri. Nah, sekarang Bunda balik mau bertanya lagi. Kalau begitu, kenapa kita harus menghargai diri kita sendiri? Ayo, ada yang tahu jawabannya? Bunda kasih tahu nih jawabannya. Kenapa kita harus menghargai diri kita sendiri? Karena Bunda dan anak-anak semua, kita ini berharga di mata Tuhan. Kenapa Allah menciptakan kita sedemikian baik? Karena Allah sangat mengasihi kita. Allah mempunyai tujuan untuk menyelamatkan. Ya, Allah mempunyai tujuan untuk menyelamatkan kita. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, pada pembacaan kita hari ini, ya, surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus. Tujuannya, Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus. Tujuannya pada waktu itu untuk menasehati jemaat di Korintus. Karena pada waktu itu, ya, pada saat itu perilaku jemaat di Korintus, mereka hidup sudah menyimpang dan mereka hidup sudah tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya, mereka hidup sudah tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mereka hidup dalam persinahan, dalam percabulan, mereka saling menghakimi, lain tidak mau kalah dengan yang lain. Lalu mereka juga hidup dalam kesombongan, ya, termasuk mereka hidup dalam kesombongan rohani. Nah, lalu ada beberapa hal lain juga yang membuat kekacauan terjadi di dalam jemaat di kota Korintus. Nah, penyimpangan-penyimpangan lain juga yang mereka lakukan, mereka menggunakan tubuh mereka untuk dipakai kepada penyembahan-penyembahan berhala pada waktu itu. Dan Paulus melihat apa yang pada saat itu jemaat Korintus lakukan, ini merupakan dosa yang sangat serius. Nah, karena itu Rasul Paulus merasa perlu untuk mengingatkan umat kembali agar mereka dapat menghargai tubuh mereka dengan cara menjaga dan merawat tubuh mereka yang diciptakan Allah dengan baik dan yang dengan benar, dengan sempurna tadi. Nah, anak-anak, remaja dan tanggung yang Tuhan Yesus kasihi. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 tadi mengatakan begini, bahwa tubuhmu atau tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Jadi tubuh kita ini sesungguhnya adalah bait Allah. Artinya Allah sendiri tinggal di dalam kita. Itu berarti tubuh kita ini bukan milik kita, tetapi tubuh kita ini milik siapa? Milik Allah. Oleh sebab itu, Allah menghendaki supaya kita tidak sewenang-wenang dengan tubuh kita. Tubuh kita ini tidak bisa dicemari dengan kejahatan atau dengan kenajisan apapun. Nah, anak-anak tahu, Bunda juga tahu bahwa
sebagai anak-anak remaja yang sedang bertumbuh, kita juga memiliki berbagai rasa ingin tahu yang besar. Kita juga memiliki rasa keinginan lewat pikiran-pikiran, lewat tindakan dan lain-lain. Tahu tuh, Bunda paling kenal sekali sama anak-anak remaja. Ya. Nah, ada rasa ingin tahu yang besar dari anak-anak remaja. Dan menurut tumbuh kembang, menurut pertumbuhan anak remaja itu memang sudah seperti itu. Rasa ingin tahunya yang besar. Ya. Nah, yang Bunda mau kasih tahu buat anak-anak di rumah, ya, saat melakukan apa saja, kita selalu harus ingat dan berpikir bahwa yang tadi Bunda bilang, bahwa tubuh kita ini bukan kita yang punya, bukan saya yang punya. Ya. Tubuh ini hanya pinjaman saja. Tuhan yang kasih. Tuhan yang punya. Berarti Tuhan sendiri yang tinggal. Pada saat kita punya pikiran nakal saja, atau kita sedang mau menjahilin teman, kita mau menceritakan kejelekan teman, sebenarnya kita sudah berdosa dengan pikiran kita. Ingat, Allah di sorga sangat membenci itu dosa. Ketika kita sering melakukan dosa lewat pikiran, lewat perbuatan, ya, misalnya suka melawan orang tua, ya, mama baru bicara begini, kita sudah bicara begini, ya, suka melawan orang tua, atau misalnya kalau karena terlalu asik main game, mama dan papa di rumah minta tolong, lalu kita marah, menggerutu, tidak mau. Nah, atau kita sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata kotor. Nah, ingat, itu dosa, ya, itu dosa. Dan Allah sangat membenci dosa. Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak berkenaan dengan Allah tadi, misalnya kita sering melawan orang tua, ya. Kalau kita lagi asik-asik, biasanya tuh anak-anak remaja kalau lagi asik-asik main game, lalu mama dan papa suruh, kakak tolong ambil ini, kita mulai menggerutu, kita mulai marah, bahkan kadang-kadang kita juga mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Kita juga sering mengeluarkan kata-kata kotor, ya, seperti itu. Nah, Allah sangat tidak toleransi dengan dosa. Allah sangat membenci dosa, ya. Nah, apabila kita melakukan dosa atau kita melakukan kejahatan dengan tubuh kita lewat pikiran, lewat perbuatan, yang kita tahu bahwa Allah itu sebenarnya ada di dalamnya, di dalam tubuh kita, Allah tidak akan pergi. Allah juga tidak akan membenci kita. Tetapi satu hal yang mesti kita ingat, bahwa berkat-berkat yang sudah Allah sediakan bagi kita, Allah akan tarik, Allah akan ambil, dan hidup kita tidak diberkati oleh Allah. Nah, anak-anak, tentunya anak-anak dan Bunda, anak-anak yang di rumah dan Bunda juga tentunya tidak mau kalau hidup anak-anak dan Bunda tidak diberkati oleh Allah. Bunda dan anak-anak mau hidup kita diberkati oleh Allah. Anak-anak tanggung dan remaja yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita ingat bahwa kita berharga di mata Tuhan. Sebab apa? Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar oleh kematian Yesus di kayu salib. Dikatakan
pada ayatnya yang ke-20. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jika kita sudah terikat dengan Tuhan, artinya tubuh kita ini milik Tuhan. Apapun kondisi tubuh kita memerlukan tubuh ini untuk melakukan karya-karya bagi kerajaan Allah. Nah, bagaimana kita menghargai diri kita sendiri sebagai ciptaan Allah? Contohnya, kita memerlukan bibir kita untuk memperkatakan berkat. Kita memerlukan bibir kita untuk mendoakan bangsa, untuk mendoakan teman, ya. Kita memerlukan kaki kita untuk melangkah kepada orang yang membutuhkan. Kita juga memerlukan tangan kita untuk melayani sesama, menolong orang lain. Oleh sebab itu, bagaimana menghargai diri sebagai ciptaan Allah, tubuh kita seharusnya digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, sekarang Bunda bertanya, sudahkah tubuh kita ini menjadi berkat bagi orang lain? Sudahkah tubuh anak-anak di rumah sudah menjadi berkat untuk orang lain? Nah, jawabannya ada di anak-anak. Pilihannya ada di anak-anak. Siapa yang tidak mau berkat? Ya, tubuh kita sangat penting. Karena dengan kita menjaga kehormatan tubuh kita, dengan kita menghormati tubuh kita, kita juga menjaga kehormatan Bapa di sorga. Jadi, ketika kita mau melakukan apa saja lewat tubuh kita, lewat tutur kata kita, itu ingat anak-anak, itu kita lakukan buat siapa? Kita lakukan buat Tuhan. Nah, mari anak-anak, kita menghargai hidup kita yang adalah pemberian Allah dengan menjauhkan diri kita dengan hal-hal yang tidak berkenan dan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Teruslah melakukan kebaikan kepada semua orang. Patuh dan hormat kepada orang tua. Saling menyayangi, bersikap sopan dalam tutur kata dan perbuatan. Sehingga apapun yang kita lakukan senantiasa selalu menjadi berkat buat semua orang. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, itulah bagaimana caranya kita menghargai, menghormati tubuh kita. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, kesimpulannya, Bunda ulang sekali lagi, ya. Apa arti menghargai diri sendiri sebagai ciptaan Tuhan? Menghargai diri sendiri sebagai ciptaan Tuhan adalah suatu sikap menghormati, menjaga, dan merawat diri sendiri. Nah, menghargai diri sendiri itu harus menjadi satu kebiasaan. Ingat, mau melakukan apa saja, di mana saja, kapan saja, ingat bahwa Tuhan ada di sini. Apapun yang kita lakukan, itu kita lakukan buat Tuhan. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, dengan adanya wabah virus COVID-19 atau lebih dikenal dengan virus corona, kita dianjurkan untuk tetap tinggal di rumah. Tujuannya untuk apa? Supaya kita memutuskan mata rantai penularan virus ini. Pemerintah menganjurkan kita untuk tinggal di rumah. Nah, anak-anak yang tinggal di rumah, jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Ya,
menjaga. Tapi jangan lupa juga harus rajin berdoa. Berdoa buat bangsa, berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk petugas medis, semua orang yang terlibat di dalam usaha-usaha untuk memberantas virus corona ini. Nah, anak-anak kita yang tinggal di rumah, kita juga harus menjaga kesehatan kita. Ya, menjaga kesehatan kita. Makan yang cukup, jangan sampai bermain game atau menonton TV terlalu lama-lama larut, akhirnya kita lupa tidur. Ya, ketika kita lupa tidur, istirahat kita kurang, maka daya tahan tubuh kita juga akan menurun. Jangan lupa banyak minum air putih, ya. Jangan lupa banyak minum air putih di rumah. Itu cara-caranya kita menjaga tubuh ini agar tetap sehat. Dan yang terpenting sesuai dengan anjuran pemerintah, juga jangan kita lupa untuk rajin cuci tangan. Kapan kita harus cuci tangan? So pasti sebelum makan, harus tekun, harus telaten ya, harus rajin, harus patuh ya. Rajin cuci tangan sebelum makan. Ya, sebelum atau kalau kita setelah selesai bermain, kita dari mana? Kita harus rajin cuci tangan. Nah, Bunda akan mengajarkan kita cara mencuci tangan 6 langkah. Nah, sudah siap anak-anak di rumah? Nah, cuci tangan 6 langkah yang perlu kita ingat, ada istilahnya begini. Tepung, selaci, puput. Bunda ulang supaya anak-anak bisa ingat. Tepung, selaci, puput. Itu singkatan 6 langkah cuci tangan. 6 langkah cuci tangan, singkatannya. Tepung, T itu telapak tangan, pung itu punggung tangan, C itu sela jari, C itu kunci, put itu putar, dan putar. Oke, anak-anak. Ya, kita mulai ya. Coba anak-anak yang di rumah siap? Mana tangannya? Silakan tangan kita begini. Setelah sabun kita taruh di atas tangan, lalu kita membuat gerakan T. Ya, gerakan pertama. Telapak tangan kita putar dengan berlawanan arah jarum jam. Ya, kita putar 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kemudian punggung tangan 1, 2, 3, 4. Sebelah lagi 1, 2, 3, 4. Kemudian sela jari 1, 2, 3, 4. Kemudian gerakan kunci untuk membersihkan ujung-ujung kuku C. 1, 2, 3, 4. Kemudian gerakan putar, karena biasanya kita cuci tangan di daerah ini tidak kena sabun. Putar ini dari arah. Kemudian ini putar. Putar tuh 2, 3, 4. Sebelah lagi 1, 2, 3, 4. Yang keenam terakhir 1, 2, 3, 4. Sebelah lagi 1, 2, 3, 4. Bila sudah selesai, kita bilas tangan kita di air yang mengalir dengan gerakan 6 langkah tadi juga. Nah, tangan kita sudah bersih. Nah, anak-anak, itu tadi 6 langkah cuci tangan. Nah, kalau anak-anak di rumah ingin lebih tahu, bisa mengulang lagi video ini supaya lebih tahu. Nah, sampaikanlah ini kepada anak-anak yang lain yang tidak sempat menonton video ini. Buat teman-teman, ingatkan. Bisa juga anak-anak mengajarkan kepada papa dan mama di rumah. 6 langkah cuci tangan. Ketika kita melakukannya dengan baik dan benar, tangan kita bersih. Dan kita bisa terhindar dari virus maupun bakteri di tangan kita.
anak-anak, mari kita jadi berkat buat orang lain, karena Tuhan memberkati kita. Demikian pelajaran kita hari ini. Bagaimana kita menghargai diri sendiri dengan menjadi berkat bagi orang lain. Menjaga tubuh kita, karena dalam tubuh kita, di situ juga Tuhan ada. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, kita sudah selesai dengan pelajaran sekolah minggu kita hari ini. Dan kita akan menutupnya dengan menyanyikan satu lagu pujian oleh Bapak Pendeta Ruben. Silakan. Kita menyanyikan lagu Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Kita nyanyi sama-sama. Ayo anak-anak yang di rumah, dengan sukacita kita angkat pujian ini. Semuanya ayo. Seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidupku pengharapan. Baik anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik. Kembali lagi kami mengucap syukur tak putus-putusnya, karena begitu besar kebaikan, penyertaan, kasih sayang Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh melewati hari ini dengan segala baik. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami dengar. Tuhan mau membantu kami, menolong kami, mengingatkan kami. Karena tubuh kami ini bukan milik kami, tetapi tubuh kami ini milik Tuhan. Tuhan tolonglah setiap kami, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami tahu, kami mengerti, kami selalu diingatkan untuk kami menghargai, merawat, menjaga tubuh kami ini demi kemuliaan tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mempersembahkan tubuh, jiwa kami ini, biarlah Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan, seturut kasih dan sayang Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih, kami menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Bapa di sorga, kami yakin dan percaya kami mampu melewati situasi yang sulit saat ini dengan Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik,
kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Beri hikmat kemampuan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa dan negara kami, mengatasi masalah wabah virus corona. Semua aparat, semua petugas kesehatan, petugas medis, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa di sorga, kami semua, kehidupan kami taruh di bawah kaki salib Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu